Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya teman-teman, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur sehingga bisa mengikuti pengajian kitab ala pesantren dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya teman-teman, ini sengaja saya membaca kitab Ta'limul Muta'allim, adab atau tata krama mencari ilmu bagi para santri supaya berhasil menjadi ilmu yang manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Di kitab ini Ta'limul Muta'allim, pelajaran bagi pelajar. Ini kitabnya ya lumayan tebal, keterangannya juga banyak. Saya dulu di pondok ngaji 8 kali kayaknya. Jadi agak setengah hafal lah. Ini lama nggak buka kitab ini, supaya bermanfaat ilmu kita. Jadi kalau di pondok itu nggak hanya pintar, tapi juga manfaat, barokah, ilmu sedikit dimanfaatkan atau dilakoni. Dan barokah itu kayak ada yoninya. Manfaat, barokah, dilakoni, ikhlas, nah itu barokah. Daripada ilmu banyak tapi nggak dimanfaatkan, nggak diajarkan, itu dilaknat oleh Allah. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pintar ngomong tapi nggak bisa melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sudah nggak bisa ngaji tapi pintar ngomong, pintar menyalahkan, nah itu azabnya lebih pedih. Na'udzubillah ya kita harus merasa rendah hati, saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya membuat channel ini sekedar hanya untuk mengamalkan ilmu yang saya pelajari, yang pernah saya mondok di beberapa pondok pesantren. Barangkali teman-teman berminat dan dapat hidayah, mudah-mudahan suka dengan beberapa ilmu agama. Mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Alhamdu utawi sakabehane puji tang perkara iku lillahi kedue Gusti Allah alladzi faddala kang wis ngutamaake sapa Allah Bani Adama ing anak turun Nabi Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal. Ngungkuli ala jami'il alami ngalahake ing atase sakabehane pira-pira alam. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan Bani Adam, yakni keturunan Nabi Adam
yang diutamakan adalah dengan ilmu dan amal, bukan karena hartanya atau pangkatnya. Jadi yang diutamakan Allah adalah ilmu dan amal. Bil ilmi wal amal, itu yang bisa mengukuhkan keutamaan manusia daripada semua alam atau semua makhluk. Kalau punya harta banyak tapi nggak punya iman, tidak ada harganya di hadapan Allah. Jadi yang paling berharga dalam diri kita adalah iman dan amal. Tapi amal kan syaratnya harus dengan ilmu. Iman, ilmu, amal itu. Insya Allah. Wassalatu tawi tambah rahmat ta'dim iku ala Muhammadin, mugi-mugi tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi pemimpine wong Arab wal ajami lan wong ajam atau selain Arab. Wa ala alihi lan mungko tetep ing atase keluargane Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi ya Nabi il ulumi kang dadi sumbere pira-pira ilmu wal hikami lan pira-pira hikmah. Semoga sholawat salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tadi Sayyidil Arabi wal Ajam, Sayyidil Alamin. Jadi Kanjeng Nabi itu merupakan pemimpin sayyidnya, baik orang Arab maupun orang non-Arab. Sayyidul Alamin, semua alam. Sayyidul Mursalin, bendorone pemimpinnya para rasul. Itu Kanjeng Nabi. Dan juga kepada keluarga Nabi dan sahabatnya, juga para tabi'in yang menjadi sumbernya ilmu dan ilmu hikmah. Sumber dari ilmu adalah dari Al-Quran dan hadis, kemudian ijma' para ulama, kemudian qiyas. Kitab hadis banyak sekali, dan kitab-kitabnya para ulama juga sangat banyak. Falamma ra'aitu mongko nalikane ningali sapa ingsun kasiron ing wong akeh min tullabil ilmi kang saking pira-pira pelajar ilmu fi zamanina ing dalem zaman kita, nemu yajiduna hale padha nemen-nemeni sapa tullab ilal ilmi maring ilmu pada zamannya Syekh Ibrahim bin Ismail ini. Zaman berapa ya? Tahun sudah lama ya. Itu melihat banyak pelajar orang mencari ilmu itu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi wala yasiluna lan ora bisa tumeka sapa tulabul ilmi au min manafihi utawa saking pira-pira kemanfaatane ilmu wasamratihi lan pira-pira buah ilmu. Dia itu sangat bersungguh-sungguh dalam belajar. Akan tetapi anehnya, dia itu setelah pulang dari pondok atau setelah pulang dari kuliah atau apa, dia tidak bisa merasakan kemanfaatan ilmunya. Ilmunya tidak bermanfaat, buahnya tidak ada. Lah ini Syekh Ibrahim yang pengarang kitab ini meneliti, makanya dibuatkan atau diciptakanlah kitab taklim ini agar supaya orang-orang yang telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tidak sia-sia. Ya kalau bekerja soro tapi dapat bayaran kan, tapi kalau mencari ilmu eman. Kalau ikhlas, niatnya benar, punya adab dan lain-lain, memenuhi syarat rukunnya mencari ilmu, ya insya Allah berhasil, dapat pahala di akhirat
dan bermanfaat dunia. Jaminannya surga. Man salaka thoriqan ila ta'allumil ilmi sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang ngambah dalan maring ilmu, Allah akan memudahkan dia masuk surga. Nah, itu. Tapi kalau nggak berhasil lah ini, makanya saya penting sekali daripada orang yang mencari ilmu, siapapun, siswa, sekolah maupun apalagi pondok, supaya nggak sia-sia mencari ilmunya. Banyak sekali nanti, sangat menarik ya untuk dikaji. Saya sangat suka sekali dengan kitab ini. Ya, saya lanjutkan. Wahya utawi samrotil ilmi, buahnya ilmu iku al amalu ngelakoni bihi kelawan ilmu wan nasrulan gelar ilmu, alias diajarkan kepada santrinya. Jadi buahnya ilmu itu apa? Al amalu bihi, ngelakoni, mengamalkan. Punya ilmu ini, bisa sholat diamalkan, zakat diamalkan. Tidak hanya diamalkan tapi diajarkan. Berhubung di sini jarang yang suka ilmu agama, jadi saya online di sini. Jadi minimal saya telah gugur kewajiban saya untuk mengajar. Dulu sempat mengajar di pondok ya lama, 10 tahun mengajar saja, 10 tahun sambil belajar. Tambah 5 tahun menghafalkan Al-Quran. Jadi ya agak gugur kewajiban saya untuk mengajarkan ilmu. Tapi ini tetap saya gembleng supaya ilmu agama ini tidak hilang di muka bumi. Termasuk tanda hari kiamat kan dicabutnya ilmu agama. Pertama kali dicabutnya ilmu agama dengan cara apa? Dicabutnya para orang-orang yang berilmu. Orang berilmu sama meninggal dunia, akhirnya tidak ada yang belajar ilmu, akhirnya tidak ada yang mewarisi. Nah, itu nggak mungkin anaknya kiai jadi kiai. Kadang anak kiai tidak mau mondok, akhirnya dia tidak bisa ngaji, dia cuma bisa kuliah atau gimana. Ada kan, nggak semuanya anak kiai jadi kiai. Meskipun anak kiai harus tetap mondok, belajar. Jadi ilmu itu tidak karena nasab, ilmu itu karena belajar, mondok di suatu guru atau kiai. Wajib itu. Jadi buahnya ilmu ibarat pohon. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samrotin. Ilmu tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah, buahnya saja. Kenapa yuhramuna hale padha den aling-alingi atau dihalangi sapa tulab lima annahum krana anae sak temene tulab iku akhta padha salah toro iku ing pira-pira dalane ilmu. Wataraku lan padha ninggal sapa tulab syaraitahu ing pira-pira syarate ilmu. Kenapa para pelajar kok salah, tidak berhasil dalam mencari ilmu, tidak bermanfaat ilmunya, tidak barokah? Dia itu salah dalam jalan untuk mencari ilmu dan meninggalkan syarat-syaratnya mencari ilmu. Wa kulluman utawi saben-saben wong akhtoa kang salah sapa man at-thariqa ing dalan dolla mongko kesasar sapa man, otomatis semua orang yang salah jalan, salah jalur pasti tersesat.
kita menuju ke Surabaya tapi nggak tahu jalan ya pasti tersesat. Kalau dulu, kalau sekarang ada GPS. Yang penting ada jalan, ada jalur. Nah itu. Tidak hanya pondok pesantren, di sekolahan, kuliah itu kalau nggak memenuhi persyaratan salah jalan ya ngawur, terserah, tersesat. Di pesantren aja yang ngaji ilmu agama masih anaknya itu banyak yang nakal. Saya itu pengurus pondok lama, jadi keamanan, jadi ketua pondok, jadi pengurus, banyak anak yang nakal. Apalagi ya naudzubillah ya, saya mendengar dari teman-teman yang saya kuliah, waduh, naudzubillah ya, pergaulannya itu kayak suami istri. Ayo, betul apa betul? Kayak suami istri. Ya Allah, astagfirullah. Tanda akhir zaman ya. Ya bagaimana mentalnya? Nggak, orang Indonesia ya jelas nggak suka ilmu agama. Wong ilmu agama itu nggak boleh gitu, nggak pacaran, nggak boleh begini. Yo jelas banyak yang nggak suka ilmu agama. Ini kitab taklim menjamin kemanfaatan keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan, dalam mencari ilmu apapun, dalam menggapai tujuan apapun. Manjadda wajadai dari sini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemui hasil. Manjadda wajadai dari kitab ini. Man lajja walajja dari sini. Barang siapa yang mengetok pintu dia akan masuk ke rumah. Banyak lagunya ini, saya suka banyak lagunya. Bahar namanya, Bahar. Bahar itu syairan, ada Rojas, Bahar Kamil, Bahar Wafir ya, agak lupa ya nanti. Al jiddu yudni kulla amrin syasi'i wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Saya masih ingat nanti itu. Ada pada bab bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya dari sini dulu ya. Ini sudah 17 menit. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini buat selingan biar nggak ngaji kitab fikih saja. Ini saya selingi dengan kitab taklim. Ini ada kitab, saya nemu kitab, ada kitab lama saya pas di pondok, Tangkihul Qaul, menerangkan tentang Tangkihul Qaul. Ada lagi kitab Bidayah, kitab kecil-kecil saja ya. Ini kalau orang pondoknya namanya kitab kecil. Kalau saya ya kitab besar ya banyak. Sehari nggak mungkin khatam. Capek ya maknani sambil tulisannya aku kecil-kecil. Ya harus sabar, harus penuh kesabaran. Nolek mondok itu ya soro, nggak kayak sekolah ya. Ya kita lanjutkan nanti. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya. Kalau ada kesalahan dari sampah kitab, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah manfaat idil fatah hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Jadi keyakinan adalah kunci keberhasilan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan kita bersama dipertemukan dunia dan di akhirat di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.